Salam hangat untuk Anda semua, selamat datang lagi di sesi telaah kita. Hari ini nih kita mau bongkar bareng bab 2 dari buku yang, wah menarik banget, Story Worthy karya Matthew Dix. Betul. Pertanyaan utamanya gini, apa sih sebenarnya yang dimaksud Dix dengan cerita yang benar-benar ngena? Terus apa juga itu uji makan malam atau the dinner test? Hmm, Nah, sumber kita kali ini langsung kutipan dari bab itu. Misi kita jelas, kita mau coba gali inti dari cerita yang berdampak itu kayak apa, dan gimana bedainnya dari ya sekedar laporan kejadian biasa. tepat sekali. Dan ini penting banget loh buat dibedain. Apalagi sekarang informasi deras banget kan? Iya, benar. Cerita sejati, nah ini kata Dix ya, punya kekuatan khusus buat bikin kita nyambung secara emosi, bisa ngubah cara kita lihat sesuatu, bahkan bisa bikin kita bertindak. Beda banget sama, katakanlah anekdot lucu atau daftar fakta yang gampang lupa. Ah, iya, iya, iya. Buat Anda yang pengen cepet nangkep inti informasi, yang dalamnya gitu, bukan cuma luarnya doang, nah konsep ini relevan banget. Oke, oke. Yuk, langsung aja kita bedah. Di awal bab ini, Dix langsung negasinnya kalau yang dia maksud cerita di bukunya ini tuh narasi personal. Personal ya? Iya, artinya kisah nyata yang dialami sendiri sama yang cerita. Ini penting nih, langsung beda sama dongeng atau fabel gitu. Ini tentang pengalaman kita sendiri. Dan ditekankan banget kata personal itu. Ada alasannya. Kekuatannya tuh di situ, di keasliannya, kadang di kerentanannya juga. Oh gitu ya? Iya, pas orang cerita pengalaman pribadinya, ada potensi koneksi yang jauh lebih dalam dibanding dengar cerita fiksi, sepinter apapun dirangkai. Kerasa lebih jujur gitu mungkin. Dix kasih contoh yang menurut saya sih membumi banget dan kena. Cerita pas dia awal kenal sama Alicia, yang nanti jadi istrinya. Ah, yang makan malam itu ya? Nah, iya. Dia negasin banget itu bukan kencan. Cuma makan malam biasa aja di Chili's sebelum ada acara sekolah. Terus, pas Alicia nanya tentang dia, Dix tuh nggak ngasih CV atau daftar prestasi gitu. Terus gimana? Malah cerita kisah-kisah personal dia, lengkap sama kekurangannya. Dia bilang warts and all, semua borok-boroknya lah istilahnya. Wow, berani juga ya? Iya kan? Dan menariknya, ini tuh jauh sebelum dia jadi pencerita pro. Tapi, kemampuan alaminya buat berbagi cerita jujur, ini yang ternyata bikin Alicia mulai tertarik. Ini bukti banget kekuatan cerita personal. Nah, disinilah kita nyampe ke inti definisi cerita menurut Dix. Mungkin ini yang paling beda dari pemahaman kita pada umumnya. Yang paling dasar itu penekanannya pada perubahan. Perubahan. Ya, perubahan. Sebuah narasi, biar pantas disebut story worthy atau layak jadi cerita, itu harus nunjukin ada semacam pergeseran atau transformasi yang terjadi seiring waktu. Perubahan, maksudnya perubahan di dalam diri yang cerita gitu. Bisa jadi perubahan di dalam diri si pencerita, cara pandangnya, keyakinannya, pemahamannya soal dunia atau dirinya sendiri. Atau bisa juga perubahan situasi, hubungan sama orang lain. Tapi intinya, harus ada bedanya antara kondisi di awal cerita sama di akhir cerita. Kalau Anda mulai cerita sebagai A, terus di akhir cerita masih tetap A, nggak ada geser apa-apa, yang penting, ya kata Dix itu belum cerita namanya. Wah, oke. Jadi kalau nggak ada elemen perubahan ini, ya bukan cerita. Terus apa dong namanya? Nah, itu dia. Kalau nggak ada perubahan mendasar itu, Dix masukinya ke kategori anekdot. Dia kasih beberapa label, kayak ROMs gitu, atau drinking stories. Cerita pas mabuk. Iya, cerita pas mabuk, atau vacation stories, cerita liburan. Ini mungkin seru, lucu, atau bikin deg-degan pas diceritain. Tapi, ya kayak yang Anda rasain juga kan, biasanya efeknya nggak lama. Gampang lupa ya? Betul, Dix pakai analogi bagus. Anekdot itu kayak naik roller coaster atau makan permen kapas. Enak banget pas lagi dialamin. Tapi begitu selesai, ya udah, sensasinya cepat hilang. Nggak ada bekas dalam di diri kita. Nggak ada oleh-oleh pemahaman baru. Anekdot itu intinya potongan kejadian seru aja, tapi nggak ngubah si pencerita. Ini menarik banget sih. Soalnya kan sering banget kita justru paling semangat cerita yang kayak gitu. Pengalaman mabuk konyol atau liburan yang wah. Iya kan? Terus gimana Dix bantu kita bedainnya secara praktis?
Katanya ada aturan khusus ya buat cerita minum sama cerita liburan ini. Ada, betul. Dan aturan-aturannya ini ya emang agak lucu sih, mungkin kedengeran nyinyir dikit, tapi tujuannya praktis banget. Bantu kita nyaring mana pengalaman yang beneran bermakna, yang transformatif, mana yang cuma seru tapi ya udah gitu aja. Coba kita lihat aturan cerita minum. Beberapa poinnya lumayan nusuk ya. Pertama, katanya nggak ada orang lain yang bakal peduli cerita mabuk Anda sebanyak diri Anda sendiri. Bener juga sih kadang. Kedua, cerita mabok hampir nggak pernah bikin orang yang pengen Anda kesankan jadi terkesan. Ketiga, kalau Anda ngerasa punya lebih dari 3 cerita mabok hebat, kemungkinan Anda salah nilai. Dan terakhir, cerita mabok setelah umur 40 itu cenderung menyedihkan, kecuali jarang banget. Agak keras ya ini. Keras, tapi mungkin kalau kita jujur ada benernya juga. Intinya sih ngajak kita mikir, momen mabok itu beneran bikin kita dapat pencerahan nggak? Atau ngubah cara pandang permanen? Atau cuma pelarian sesaat yang hasilnya malu-maluin atau lucu aja? Cerita yang berisi itu biasanya lahir dari momen rentan dan belajar, bukan sekedar lepas kontrol. Oke, masuk akal. Terus kalau aturan cerita liburan gimana? Ini juga sering banget kan kita dengar orang pulang liburan cerita panjang lebar. Apa kata Dix? Aturan utamanya lumayan nyelekit. Hampir nggak ada yang beneran pengen denger cerita liburan Anda detil banget. Oh ya? Iya. Kalaupun ada yang nanya, gimana liburannya? Itu seringnya cuma basa-basi sopan santun. Mereka nggak beneran pengen denger itinerary lengkap atau review makanan di tiap tempat. Nah ini intinya, kalau memang ada momen penting pas liburan, Momen penting kayak gimana tuh? ya momen yang bikin cara pandang berubah, momen dapat ilham, momen lucu yang unik banget, atau momen sulit yang berhasil dilewatin. Nah, ceritain momen spesifik itu. Fokus ke kejadiannya, ke apa yang Anda rasain, dan pelajarin dari situ. Jangan kejebak cerita betapa indahnya sunset yang mungkin sama aja kayak ribuan foto sunset lain, atau betapa mewahnya hotelnya. Jadi bukan berarti pengalaman liburan nggak boleh diceritain sama sekali ya, tapi fokusnya harus ke momen yang ada dagingnya, yang ada perubahannya, bukan cuma laporan jalan-jalan gitu. Nah, tepat sekali. Kenapa orang cenderung nggak tertarik sama cerita liburan yang gitu-gitu aja? Karena sering isinya cuma soal konsumsi pasif. Makanan enak, lihat pemandangan bagus, tempatnya nyaman. Nggak ada konflik, nggak ada perjuangan, nggak ada pertumbuhan yang bisa dirasain pendengar. Oh iya, bener juga. Cerita yang menarik itu seringnya ada elemen sulit atau tantangan yang diatasi yang akhirnya bikin ada perubahan. Ini yang bikin pendengar nyambung dan dapat sesuatu. Ini penting nih buat Anda yang nyari aha moment dari info yang diserap, bukan data perjalanan aja. Oke, jadi analogi roller coaster tadi nunjukin dangkalnya anekdot. Nah, sebaliknya buat ngerasain dalamnya cerita sejati, Dix kasih contoh transformasi yang kuat banget lewat kisah temennya, Benggi. Ini ceritanya lumayan intens ya. Iya, ini contoh yang jelas banget gimana perubahan bisa jadi inti cerita yang ngena. Dix gambarin Bengi awalnya tuh orang yang pendendam banget. Nyimpen banyak marah gitu. Suatu malam, abis ada cekcok gitu, Bengi marah-marah di apartemen mereka. Yang namanya heavy metal playhouse itu ya. Haha, iya itu dia. Terus Bengi ngelakuin sesuatu yang nggak diduga. Lari keluar, nerobos hujan deras. Dan yang bikin ini penting, Dix nambahin detail kalau si Bengi ini sebenarnya takut banget sama air. Jadi dia lari nembus hujan tuh nunjukin gejolak emosinya gede banget sampai bisa ngelawan fobianya. Persis. Detail kecil itu nambah bobot. Terus, pas Bengi balik lagi, penampilannya bikin kaget. Basah kuyup, tapi udah nggak marah. Malah senyum lebar. Kelihatan lebih ringan, lebih happy gitu. Perubahannya kelihatan banget. Terus momen anehnya. Nah, terus kejadian deh, momen yang aneh tapi penting. Bengi nyium Dix pas di bibir, terus dia nyoba nyium teman mereka yang lain, si Pat. Tapi Pat ngeles. Aneh sih emang, tapi momen ciuman itu walau ganjil, jadi kayak penanda fisik dari perubahan dalam yang baru terjadi di Bengi ya. Tepat, momen itu jadi simbolnya. Dix sadar, malam itu, Bengi udah ngelepasin semua beban dendam yang dia pikul. Dia udah berubah jadi orang yang beda, lebih pemaaf, lebih enteng. Dan buat Dix, momen itu juga jadi tanda persahabatan mereka bakal awet karena Bengi udah jadi lebih baik. Disinilah inti ceritanya, transformasi Bengi. Yang menarik juga, ini kan cerita soal Bengi, tapi diceritain dari sudut pandang Dix sebagai saksi. Dix kan nggak tahu persis apa yang terjadi pas Bengi lari di hujan. Tapi dia fokus ke perubahan yang kelihatan dan kerasa pas Bengi balik. Nah,
Anda nangkap poin pentingnya. Kita bisa kok cerita soal orang lain, tapi kunci penceritaan personal itu gimana kita ngalamin atau nyaksiin kejadian itu, dan gimana itu ngaruh ke kita atau pemahaman kita. Fokusnya di perspektif si pencerita. Ah, oke oke. Ini nyambung juga ke konsep yang Dix bahas lagi nanti, soal momen 5 detik. Momen singkat sering nggak diduga, yang jadi titik balik penting dalam cerita. Momen bengi balik sambil senyum dan ciuman aneh itu momen 5 detiknya. Di situ perubahannya jadi nyata. Dix juga nyinggung contoh lain yang kuat juga ya soal anak-anak penyintas Holocaust. Gimana relevansinya ini sama konsep cerita dan perubahan? Ini contoh gimana narasi personal tuh bisa berlapis dan bawa beban sejarah. Anak-anak penyintas Holocaust ini cerita soal pengalaman hidup mereka sendiri, gimana rasanya tumbuh di bawah bayang-bayang trauma orang tua, gimana mereka damai sama warisan keluarga yang berat, gimana mereka bangun identitas sendiri. Ini cerita personal mereka, soal perubahan dan pertumbuhan mereka. Tapi nyambung ke orang tuanya juga ya. Nah, iya. Secara otomatis, cerita mereka tuh juga bawa dan terusin kisah perjuangan, penderitaan, dan ketahanan orang tua mereka. Jadi satu narasi personal bisa ngerangkum perubahan di individu, sekaligus perubahan atau kelanjutan lintas generasi. Kuncinya tetap pengalaman personal dari sudut pandang orang pertama yang nunjukin ada dinamika dan perubahan. Oke, paham. Nah, setelah kita ngerti definisi cerita dan pentingnya transformasi, Dix nawarin alat praktis nih buat nguji cara kita cerita. Uji makan malam atau the dinner test. Kedengarannya simple ya, tapi mungkin efeknya gede. Gimana cara kerjanya? Idenya emang gampang banget ditangkep. Coba tanya ke diri sendiri. Gue bakal cerita kayak gini nggak ya? Pakai gaya bahasa begini, kalau lagi duduk santai makan malam sama teman atau keluarga? Ujian ini jadi kayak filter, biar cerita kita tetap kerasa asli, alami, dan gampang nyambung ke pendengar. Jadi semacam filter keakraban gitu ya? Ngecek gaya kita kaku banget atau terlalu dibuat-buat nggak sih? Tepat. Bukan berarti cerita kita harus plek-ketiplek kayak obrolan ngalor ngidul pas makan ya. Boleh dong lebih terstruktur, lebih dipikirin. Tapi rasanya, nadanya, pilihan katanya harus tetap kerasa wajar dan manusiawi. Ada contohnya nggak gaya yang gagal uji makan malam? Ada. Dix kasih contoh gaya bahasa yang jelas-jelas nggak lolos. Misalnya pakai kalimat puitis lebay kayak, bunga pensi ungu itu sungguh menyenangkan bersandar di atas bantal petunia ungu mewahnya. Dix bilang, nggak ada orang waras ngomong gitu pas makan malam. Itu gaya puisi atau prosa sastra, bukan gaya cerita lisan yang enak didengar. Haha ya juga ya, aneh banget kedengarannya buat ngobrol biasa. Ada contoh lain? Hindari juga mulai cerita langsung pakai dialog tanpa dikasih tahu siapa yang ngomong, atau konteksnya apa. Misalnya Anda tiba-tiba mulai ngomong kencang. Liz, aku baru aja bawa anjingnya jalan-jalan keliling danau. Bingung pasti yang dengar. Iya kan? Siapa Liz? Siapa yang ngomong? Anjing siapa? Konteksnya apa? Kalau lagi makan malam, kita pasti ngasih pengantar dikit kan? Kemarin sore pas gue ngobrol sama Liz, dia bilang atau semacamnya lah. Jadi intinya uji makan malam ini ngedorong kita buat ngomong sama audiens, bukan ngomong ke audiens dari atas panggung gitu ya? Itu dia. Tujuannya kan bangun koneksi, bukan pamer skill bahasa atau teknik vokal. Cerita yang efektif, kata Dix tuh, rasanya kayak versi terbaik obrolan kita sama temen, lebih fokus, lebih rapi, tapi tetap jujur dan gampang dimengerti. Kalau gaya cerita Anda bikin teman semeja jadi nggak nyaman, lirik-lirik jam, atau pengen cepet minta bill, nah kemungkinan besar gagal uji makan malam tuh. Mungkin ceritanya terlalu formal, terlalu drama, atau hilang sentuhan personalnya. Ini menarik banget. Jadi uji makan malam ini bukan cuma soal pilihan kata, tapi juga soal bangun kepercayaan dan kedekatan sama audiens ya. Kalau kita kedengeran kayak diri sendiri pas ngobrol santai, audiens lebih gampang percaya dan ikut masuk ke cerita. Betul sekali. Ini bisa jadi panduan praktis juga ya. Misalnya pas presentasi atau nulis email penting, coba tanya, ini kedengeran kayak gue nggak sih? Benar. Otentisitas itu mata uang utama di penceritaan personal. Uji makan malam bantu kita jaga itu. Baik. Mari kita coba rangkum deh inti dari bab 2 Storyworthy ini. Pertama, dan ini kayaknya gebrakan utamanya Dix, cerita sejati itu bukan cuma laporan kejadian, tapi bukti adanya pertumbuhan atau perubahan. Itu kuncinya. Ini maksa kita lihat pengalaman bukan cuma titik-titik kejadian, tapi sebagai perjalanan. Cerita yang layak itu harus nunjukin geseran dari A ke B. Kedua, penting banget bedain cerita sejati ini sama anekdot kayak cerita mabuk atau liburan biasa itu.
Anekdot mungkin seru sesaat, tapi karena nggak ada elemen perubahan inti, ya dampaknya cetek, gampang lupa. Ngenalin bedanya ini bantu kita fokus ke pengalaman yang beneran ngebentuk kita. Dan ketiga, pakai uji makan malam sebagai filter praktis. Ceritain kisah Anda pakai gaya yang otentik alami, kayak lagi ngobrol sama temen. Bukan berarti disederhanain, tapi jaga cara nyampeinnya tetap manusiawi, bangun kedekatan, bukan jarak. Suara asli kita itu kunci koneksi. 3 poin itu udah ngerangkum inti bab 2 dengan pas banget. Ini pondasi penting yang Dix bangun sebelum masuk ke teknik-teknik cerita yang lebih detail di bab-bab berikutnya. Pembahasan yang benar-benar bikin melek ya rasanya ya. Semoga pemahaman soal definisi cerita menurut Matthew Dix ini nggak cuma bantu Anda lebih peka ngenalin cerita bagus pas denger, tapi juga bisa jadi pemantik buat Anda mulai gali dan ngerangkai cerita-cerita bermakna dari pengalaman sendiri. Dan sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, Dix kan banyak nekenin di bagian lain buku, kayak di konsep Homework for Life. Di bab 3, kalau momen-momen kecil sehari-hari itu sering jadi bahan cerita terbaik. Kenapa? Karena momen kecil ini universal banget, gampang nyambung sama pengalaman orang lain. Iya, semua orang pernah ngalamin lah ya. Nah, iya, kita semua pernah ngerasa canggung, seneng karena hal sepele, atau sebel karena antrian. Tapi ini munculin tantangan menarik. Gimana kalau kita mau cerita pengalaman yang skalanya besar? Kejadian luar biasa, momen yang ngubah hidup banget, atau bahkan pengalaman traumatis. Gimana cara kita nyajiinnya biar tetap kerasa personal, otentik lewat uji makan malam tadi, dan relevan buat pendengar? Tanpa risiko jadi sekadar laporan peristiwa gede yang kerasa wah, tapi malah jauh dari hati pendengar. Gimana jaga keintiman cerita personal pas subjeknya segede itu? Pertanyaan reflektif yang menarik banget. Gimana menjaga rasa manusiawi dalam kisah-kisah yang skalanya di luar keseharian? Ini jelas sesuatu buat kita pikirin bareng. Sampai jumpa di sesi telaah mendalam kita selanjutnya ya.